Sambas Sabtu 17 September 2022, kesempatan yang baik ini tidak disia-siakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas Ahadi Sos dalam acara Haul Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi ke-150 diselenggarakan oleh Yayasan TQN Sambas di Masjid Agung Babul Jannah Sambas. Ba'da Isya diikuti jamaah se-Kabupaten Sambas. Dihadiri pula Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Rendas Haji Kaharudin MSI, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Dr. Adnan Syamsudi, Ketua Yayasan TQN Sambas, menjelaskan kegiatan Haul Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi ke-150 bertujuan untuk menggiatkan kita dalam bidang tarekat. Ia menggabungkan kedua tarekat yang didapat dari gurunya yang mengajarkan Qadariyah dan Naqsabandiyah. Kemudian dikenal dengan Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah atau TQN, kali ini menghadirkan Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya dari Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Rendas Haji Syahrul Yadi MSI. Pada malam hari ini kita dapat melaksanakan haul akbar Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi yang hitungan kita ini walaupun berbeda-beda versi, tapi hitungan kami diperkirakan saat ini sudah 150 tahun. Nama beliau lengkapnya berdasarkan beberapa sumber yang kita dapatkan. Nama beliau adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin bin Tanpadin bin Ratu Pipa bin Raden Jaya Negara, kemudian bin Raden Wijaya yang bergelar Kertajasa Jayawardana, yakni pendiri kerajaan Majapahit. Jadi kalau begitu, 3 keunggulan masyarakat Sambas yaitu kajian dengan Islam, amalan dengan Islam, budaya dengan Islam. Kajian membuat pola pikir seseorang menjadi terlatih untuk berpikir secara runut, teratur, dan terarah. Semakin sering orang mengkaji, semakin matang dan dewasa hasil-hasil pemikirannya. Dalam mengkaji yang perlu dilatih bukan hanya pemikiran, tetapi hati juga perlu dilatih dalam membuat suatu keputusan. Karena sesungguhnya apapun yang dilakukan oleh seorang manusia tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, melainkan ke orang di sekitarnya juga. Amalan yaitu perbuatan baik atau buruk. Ia dihormati orang karena amalnya yang baik, bukan karena kedudukan atau kekayaannya. Perbuatan baik yang mendatangkan pahala atau menurut ajaran agama Islam. Sedangkan budaya dengan Islam, secara sederhana ini bisa dikatakan bahwa Islam adalah aturan dan ketentuan hukum langsung dari Allah. Sementara budaya adalah nilai atau norma dari pikiran manusia. Papar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Rendas Haji Syahrul Yadi MSI dalam sambutannya. Yang pertama kata Sambas itu adalah paling Islam ilmunya. Bapak sendiri jawabnya. Yang kedua kata Kabupaten Sambas paling Islam amaliyahnya. Dan yang ketiga Kabupaten Sambas paling Islam budayanya. Kira-kira benar tak indikatornya? Kecil suaranya. Bagaimana ya? Islam yaitu paling Islam ilmunya, paling Islam amaliyahnya, dan paling Islam budayanya. Inilah Kabupaten Sambas. Kapan dulu? Kalau sekarang insya Allah sama seperti dulu. Masih hebat, yaitu ilmunya Islam, yaitu ilmu Islamnya, Islam ilmunya, Islam amaliyahnya, dan Islam budayanya. Itu Sambas dulu ketika saat jaya-jayanya Khatib Ahmad Sambas. Kemudian
ulama Sambas paling terkenal, yaitu Syekh Khatib Ahmad Sambasi. Dan malam hari ini kita peringati haul masa kapan beliau meninggalnya. Walaupun khilafiyah perbedaan pendapat, setidaknya kita pasti memperingati haul beliau. Jadi Syekh Khatib Ahmad Sambasi ini, dia adalah ulama yang paling terkenal, baik terkenal di Kalimantan Barat, di Indonesia, bahkan di mancanegara dan di dunia global. Beliau adalah ulama paling terkenal. Apa alasan pertama? Karena beliau ini adalah guru ulama Nusantara, guru ulama-ulama Nusantara, dan guru ulama-ulama global, ulama internasional adalah Khatib Ahmad Sambasi. Dari mana? Dari Kabupaten Sambas. Tidak semangat kayaknya. Padahal dari sini hebat, tapi tidak semangat. Nanti saya bawa ke Kabupaten Bogor tahu. Jadi guru Nusantara, ulama-ulama besar Nusantara, dia adalah gurunya. Pak Khatib Ahmad Sambasi inilah gurunya. Guru hebat Kabupaten Sambas. Kemudian mencetus amalan tarekat Qadariyah Naqsabandiyah, menggabungkan antara jahat dan syirik, adalah karya besar dari Syekh Ahmad Sambasi, Khatib Sambasi dari Kabupaten Sambas. Maka seluruh dunia, dari Kalimantan, dari Indonesia, bahkan di seluruh dunia mengamalkan ajaran dan amalan tarekat Qadariyah Naqsabandiyah yang dibuat oleh beliau. Ini luar biasa. Termasuk dalam hari ini tadi kita telah melaksanakan amalian beliau. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, yang ketiga bahwa ulama Sambas paling terkenal yaitu dia orang Sambas tapi mampu menundukkan muka karena ilmunya. Satu-satunya manusia dari Kalimantan Barat, dari Indonesia, mampu menundukkan kota Mekah, mampu menundukkan Arab Saudi, yaitu dari Kabupaten Sambas karena ilmunya adalah Khatib Ahmad Sambasi. Ada keluarga ini luar biasa beliau kita. Cuman beliau tidak terlalu terkenal di sana, tapi benar terkenal di luar sana. Nah, Bapak dan sekalian, oleh karena itu Sambas yang ketiga, Sambas harus tetap hebat, tetap terhormat, tetap terkenal. Bagaimana caranya? Saya kasih solusinya. Semoga solusi ini bisa menjadi perhatian kita ke depan. Pertama, kita harus menghormati ulama. Siapa ulama yang kita hormati saat ini? Tentu yang hadir ini. Tapi paling penting adalah yang kita peringati haulnya, yaitu Syekh Khatib Ahmad Sambasi. Beliau kita kirimkan dengan Al-Fatihah nantinya. Dan tadi sudah kita kirimkan Al-Fatihah. Kita menghormati, memuliakan ilmu beliau, memuliakan amalan beliau. Kita berharap kita berjamaah bersama beliau memasuknya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita peringati. Yang kedua, berpikir, harus semuanya berpikir Islam. Semua kita boleh berbeda tempat, semua kita boleh berbeda profesi, semua kita boleh berbeda pekerjaan, tapi semua kita berpikir tentang Islam. Saya sebagai ASN berpikir tentang Islam, Bapak sebagai pengusaha berpikir tentang Islam, Ibu sebagai ibu rumah tangga berpikir tentang Islam, kemudian lain sebagainya, semua berpikir tentang Islam. Insya Allah sama akan bangkit. Dan ketiga, ini saya kira ketiga, yaitu bagaimana kalau Sambas harus tetap mau hebat, terhormat, terkenal. Yang ketiga, siap-siap semua kita pasang badan, pasang jiwa, pasang roh, pasang hati, mengamalkan tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Terima kasih. Al-Habib Muhammad Bakir bin Alwi bin Yahya dalam ceramahnya mengupas 3 pakaian yang harus ada pada diri kita, yaitu pakaian iman, pakaian ilmu, dan pakaian akhlak. Iman yaitu keyakinan bulat yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lidah, dan dimanifestasikan dengan amalan atau pembenaran dengan penuh keyakinan.
tanpa adanya sedikit pun keraguan mengenai ajaran yang datang dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu merupakan fardu ain, yaitu ilmu yang tidak boleh seorang pun untuk tidak mengetahuinya, dan wajib bagi setiap orang untuk mempelajari ilmu tersebut. Di antara ilmu yang wajib tersebut yaitu masalah-masalah yang akan dijelaskan dan akan kita pelajari dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang, telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran Surah Shad ayat 46. Rukun agama kita itu 3. Yang pertama rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Ini dasar fondasi yang setiap dari kita harus mengetahui. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Ilmu akidah al-wajibah, ilmu akidah wajib berarti menjelaskan tentang rukun iman. Karena ketika kita bicara tentang rukun iman, berarti kita bicara tentang iman, bicara tentang tauhid. Makanya kita duduk dengan guru kita. Kita diajarkan tentang keimanan, bagaimana menguatkan iman. Salah satunya dengan thariqah yang diajarkan untuk apa? Menguatkan iman kita. Dengan zikir yang dibacakan untuk menguatkan iman kita, sampai Nabi SAW mengatakan, "Jadidu imanakum min qawli la ilaha illallah. Jadidu imanakum akhbiru min qawli la ilaha illallah." Perbahagilah iman kalian, perkokoh iman kalian, perkuat iman kalian dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada sir. KUA Sambas melaporkan.